Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita yaitu pada poin 8.2.3 yaitu efek dari tekanan boiler dan kondenser pada siklus Rankine. Jadi di dalam siklus Rankine ada 4 komponen utama atau dasar yaitu turbin, kondensor, kemudian pompa dan boiler. Nah, di sini kita akan melihat efek dari tekanan kondensor dan tekanan boiler. Jadi, apa yang terjadi jika tekanan kondensor itu turun atau naik, kemudian apa yang terjadi jika tekanan boiler itu turun atau naik. Dari gambar 8.4, ini adalah gambar TS diagram yang bisa kita gunakan untuk melihat efek dari tekanan boiler dan tekanan kondensor. Yang A ini adalah efek dari tekanan boiler, dan yang B ini adalah efek dari tekanan kondensor. Baik, sebelumnya saya akan mengajarkan atau berdiskusi bagaimana cara menggambarkan sistem di dalam TS diagram. Jadi biasanya di dalam soal kita mengetahui bahwa diketahui tekanan dari boiler atau tekanannya masuk turbin dan juga tekanan pada kondensor atau tekanan yang keluar dari turbin. Nah, dengan mengasumsikan boiler dan kondensor berada pada tekanan konstan, maka kita bisa menggambarkan garis tekanan konstan untuk tekanan boiler dan tekanan kondensor. Nah, di TS diagram perlu diketahui ada beberapa garis tekanan konstan. Yang pertama untuk garis tekanan konstan itu adalah ini, garis tekanan konstan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garis temperatur konstan dia vertikal. Untuk temperatur konstan dia horizontal. Maka di dalam kubah uap di daerah campuran itu temperatur dan tekanan berhimpit. Makanya kita pakai tabel A3, itu pasti data tekanan dan temperatur akan didapatkan bersamaan. Kemudian untuk garis yang vertikal ini adalah garis entropi konstan. Makanya jika kita mengasumsikan isoentropi turbin dan pompa beroperasi secara isentropik, maka kita bisa menggambarkan ekspansinya lurus searah vertikal karena ini adalah garis tekanan itu karena adalah garis entropi konstan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Baik, kemudian kita diskusi untuk pengaruh dari tekanan boiler. Dari gambar 8.4a ini kita tahu bahwa anggap saja untuk 4, 1, 2, 3. Ini adalah siklus pertama. Kemudian di siklus ini kita modifikasi. Yang pertama kita naikkan tekanan boilernya. Sehingga sistemnya menjadi 1 aksen, 2 aksen, 3 dan 4 aksen. Nah, dari sini sebelumnya kita tahu bahwa panjang garis itu adalah menunjuk daya ataupun panas yang ditransferkan. Dari sisi daya kita lihat ekspansi di turbin. Untuk sistem yang pertama, tekanan yang boilernya lebih rendah daripada sistem yang kedua, kita dapati bahwa daya yang dihasilkan untuk sistem yang pertama itu lebih rendah daripada daya yang dihasilkan di sistem yang kedua. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan atau mendapati bahwa untuk mendapatkan daya yang lebih besar, maka kita bisa menaikkan tekanan boilernya untuk tekanan kondensor yang sama. Jadi semakin besar tekanan boiler, maka daya turbin yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian dari sisi energi panas yang dimasukkan, ini adalah garis 4:1 untuk siklus yang pertama, yang tekanan boilernya lebih rendah. Kemudian untuk siklus yang kedua yaitu 4 aksen ke 1 aksen. Nah, di sini kita tahu bahwa energi panas terbesar itu digunakan untuk merubah fase. Jadi energi yang digunakan di dalam campuran ini itu sangat besar
sekali. Nah, dari panjang garis untuk panas yang dimasukkan di daerah campuran, kita bisa melihat bahwa untuk tekanan boiler yang lebih tinggi, itu garisnya lebih pendek. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan semakin tinggi tekanan boiler, maka energi panas yang dibutuhkan itu semakin rendah untuk mendapatkan output yang sama. Dalam artian di sini kita mengkondisikan bahwa output dari boiler adalah saturated vapor. Nah, sehingga untuk mendapatkan kondisi saturated vapor yang sama, maka energi panas yang diberikan untuk tekanan boiler yang lebih besar itu lebih rendah. Oleh karena itu, untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga uap saat ini itu sudah mengarah ke supercritical boiler. Jadi tekanan boilernya dibuat sangat tinggi sehingga garisnya ini tidak melewati kubah uap. Jadi dia akan berubah fase dari liquid langsung ke superheated. Ini adalah supercritical boiler. Cuman pastinya material yang digunakan harus tahan tekanan yang sangat tinggi dan temperatur yang sangat tinggi. Nah, di sini untuk energi panas di dalam kondensor, jika kita menaikkan tekanan boilernya, efeknya juga akan semakin kecil yang dibuang di kondensor dibandingkan dengan tekanan kondensor yang lebih besar. Tekanan boiler yang lebih besar. Nah, ini adalah efek yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan jika kita menaikkan tekanan boilernya. Nah, kemudian untuk yang gambar B, ini adalah efek yang didapatkan jika kita menurunkan tekanan kondensornya. Tentunya kita juga bisa memikirkan apa yang akan kita dapatkan jika kita menaikkan tekanan kondensornya. Intinya prinsipnya akan berbalik jika kita menaikkan dan jika kita menurunkan. Baik untuk proses 1 atau siklus 1, 2, 3, 4. Ini siklus yang pertama yang tekanan kondensornya lebih tinggi daripada siklus kedua, yaitu 1, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen. Nah, dari sini dapat kita lihat untuk sisi daya turbinnya. Kita dapati bahwa daya turbin siklus yang kedua yang tekanan kondensornya lebih rendah itu mempunyai daya turbin yang lebih besar. Ini di sisi daya turbinnya. Kemudian untuk di sisi Ki yang diinputkan, karena tadi energi yang paling besar yang digunakan untuk proses penguapan, sebenarnya untuk dari sisi Ki yang diinputkan ini tidak signifikan berubahnya. Tapi yang pasti untuk siklus yang tekanan tekanan kondensornya lebih rendah, ini membutuhkan energi panas yang sedikit lebih besar daripada siklus yang mempunyai tekanan kondensor yang lebih tinggi. Sehingga untuk dari sisi efisiensi, ketika daya yang dihasilkan naik, kemudian Ki atau panas yang diberikan sama, kita bisa mendapatkan efisiensi yang lebih bagus. Nah, itu yang kita dapatkan jika kita menurunkan tekanan kondensornya. Tapi jika kita menurunkan tekanan itu di bawah tekanan ATM, kita perlu peralatan khusus yang bisa mengkondisikan tekanan kondensor itu vakum. Nah, itu memerlukan peralatan yang cukup tidak sederhana atau cukup complicated karena kita bermain di tekanan vakum. Nah, intinya itu. Jadi intinya jika tekanan boilernya itu naik, itu efisiensinya semakin bagus. Kemudian jika tekanan kondensornya itu turun, juga efisiensinya semakin bagus. Tapi tentunya kita perlu memperhatikan batasan-batasan yang harus diperhatikan, baik dari sisi peralatan ataupun dari sisi sistemnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.